Salam dan bahagia. Berikut adalah demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid oleh Sediawati CGP Angkatan 1 Kota Malang. Dengan mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama murid melalui pekan virtual berseri, pentas kelas akhir tahun virtual sebagai bentuk ekspresi diri murid di masa pembelajaran tatap muka terbatas. Aset atau modal utama sekolah yang mendukung adalah yang pertama, modal manusia. Murid dengan beragam potensi, guru yang kreatif, orang tua yang mendukung program sekolah. Yang kedua, modal sosial. Komunitas murid di sekolah, komunitas orang tua, dan branding sekolah sebagai sekolah, mitra keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga adalah modal agama dan budaya. Budaya positif sekolah yang menampilkan potensi murid, misalnya adanya panggung kantin. Yang keempat, modal politik. Kerjasama yang baik dengan pihak luar sekolah atau media massa dalam publikasi program sekolah. Pekan virtual berseri merupakan kegiatan yang dapat mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama murid dalam melaksanakan kegiatan yang menyenangkan di sekolah. Kegiatan ini menampilkan dan mengapresiasi potensi, bakat, minat, dan kreativitas murid. Berhubung dalam masa pembelajaran tatap muka terbatas, maka diadakan secara virtual. Tujuan program adalah yang pertama, mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama murid dalam merancang dan melaksanakan sebuah program. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas murid. Yang ketiga adalah memberikan tantangan dan hiburan pada murid di akhir tahun pelajaran. Yang keempat, wadah bagi guru dan orang tua dalam mengapresiasi potensi, bakat, minat, dan kreativitas murid. Yang kelima, kegiatan ini adalah kegiatan bersama antara murid, guru, orang tua, komite, dan pihak luar sekolah dalam mewujudkan program berpihak pada murid. Tahapan bagja yang dilakukan adalah yang pertama, buat pertanyaan untuk mengarahkan kita pada penelusuran hal-hal yang akan dilakukan, yaitu bagaimanakah cara mengembangkan kepemimpinan murid di sekolah, bagaimanakah menumbuhkan karakter gotong royong atau kerjasama antar murid di sekolah, bagaimanakah cara menampilkan potensi, bakat, kreativitas murid di masa PTMT, dan bagaimanakah peran orang tua dalam mendukung program sekolah. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pengalaman baik selama ini adalah yang pertama, keaktifan murid dalam OSIS membuat program yang menarik. Yang kedua, budaya positif sekolah yang menampilkan potensi, bakat, dan minat siswa sudah ada, yaitu panggung kantin. Yang ketiga, adanya paguyuban orang tua yang dinamakan KPK, Komite Perwakilan Kelas. Yang keempat, adanya WA grup guru dan orang tua sebagai sarana komunikasi. 5. Selama ini orang tua mendukung program sekolah. Yang keenam, sekolah pernah berhasil menyelenggarakan kegiatan virtual seperti MOPDB virtual. Dan yang ketujuh, kerjasama yang baik dengan pihak luar sekolah dalam mendukung program sekolah. Tahapan bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Cita-cita atau mimpi yang ingin dicapai adalah yang pertama, murid dapat merancang, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pekan virtual berseri. Yang kedua, murid percaya diri dalam mengaktualisasi dirinya, menunjukkan potensi yang dimilikinya, bakat dan minatnya melalui kegiatan pekan virtual berseri. Yang ketiga, orang tua dapat mengapresiasi
bakat dan minat anak, serta dapat bekerja sama dengan sekolah dalam mewujudkan program sekolah. Yang keempat, guru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi murid untuk mengembangkan diri dan mengarahkan murid dengan baik. Yang kelima, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan di sekolah mendukung guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan sekolah berdampak pada murid. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Program ini dapat berjalan dengan baik dengan keterlibatan komunitas yang ada di sekolah, baik guru maupun murid, serta dukungan orang tua. Pelaksana dan kontribusi pemangku kegiatan sangat penting dalam kegiatan ini, diantaranya kepala sekolah, CGP, wakil kepala sekolah, pembina dan pengurus OSIS, orang tua, dan murid sebagai sasaran kegiatan. Waktu kegiatan adalah setelah pelaksanaan kegiatan penilaian akhir tahun sekitar tanggal 4 sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan guru, wali kelas, orang tua, dan kepala sekolah. Tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Yang pertama dengan membentuk kepanitiaan kegiatan. Yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan melalui rapat koordinasi antara panitia kegiatan dan kepala sekolah. Yang ketiga, laporan kegiatan atau program yang dibuat oleh koordinator kegiatan atau program. Dan yang keempat adalah koordinasi atau komunikasi yang direncanakan melalui rapat koordinasi di awal kegiatan, kemudian rapat internal panitia secara terjadwal, dan komunikasi melalui WA grup kepanitiaan. Tahap selanjutnya adalah monitoring, evaluation, learning, and reporting. Dalam tahap monitoring yang dilakukan adalah menghimpun informasi dan analisis internal pada program. Yang pertama, menentukan fokus monitoring, misalnya bagaimana persiapan murid dalam pekan virtual berseri. Yang kedua, menentukan sumber informasi. Yang ketiga, menentukan metode. Yang keempat, waktu pelaksanaan monitoring. Yang kelima, kesimpulan monitoring. Selanjutnya, evaluation, yaitu penilaian secara periodik terhadap program. Sejauh mana program telah berjalan sesuai tujuan program, seberapa banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program. Yang ketiga adalah learning, yaitu kerangka kerja pembelajaran yang meliputi fact, feeling, finding, and future. Kerangka kerja tersebut meliputi pendukung pelaksanaan program, misalnya program sudah disusun berdasarkan identifikasi aset sekolah, kemudian tahapan Bagja, membuat manajemen resiko dan menyusun, monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Yang ketiga, hambatan pelaksanaan program, misalnya kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan pentas seni akhir tahun secara tatap muka penuh oleh orang tua dan murid. Yang keempat, pembelajaran yang didapat adalah program dibuat sudah berdasarkan identifikasi aset sekolah, merencanakan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting, serta menyusun manajemen resiko. Dalam tahap reporting, pelaporan program disampaikan secara sistematis dan objektif. Laporan kegiatan dibuat oleh murid dalam kepanitiaan kegiatan dalam bentuk foto atau video sebagai dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan. Manajemen resiko dalam kegiatan ini perlu disusun. Di antaranya adalah tahapan identifikasi jenis resiko. Misalnya kurangnya keaktifan murid dan orang tua dalam kegiatan, adanya murid yang tidak mau menampilkan bakat, minat, dan potensi dirinya, kurangnya sarana yang dimiliki murid, dan waktu pelaksanaan yang terbatas. Pengukuran resiko diukur menjadi resiko yang rendah, resiko yang sedang, dan resiko yang tinggi.
Kemudian adalah strategi pengendalian resiko. Jika murid tidak mau menampilkan bakat minatnya, maka dilakukan pendekatan wali kelas dan guru BK-nya. Yang kedua, jika kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki murid saat mendokumentasikan kegiatan, maka akan dibantu atau difasilitasi oleh sekolah. Yang ketiga, waktu yang terbatas dengan memaksimalkan koordinasi dan perencanaan. Yang keempat, kurangnya keaktifan murid dan orang tua dapat diantisipasi dengan perencanaan dan koordinasi kegiatan yang matang serta monitoring dan evaluasi yang terus-menerus. Dalam tahap evaluasi, guru dan murid melakukan refleksi terhadap program pekan berseri, baik kelebihan dan kekurangannya secara terus-menerus. Pelibatan komunitas dalam kegiatan ini adalah yang pertama, komunitas murid, pengurus OSIS dalam merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai arahan dari guru. Yang kedua, komunitas orang tua, yaitu mendukung program sekolah, membantu mensosialisasikan kegiatan, menyiapkan sarana yang dibutuhkan putra-putrinya, dan mengapresiasi penampilan putra-putrinya. Yang ketiga adalah komunitas guru yang tergabung dalam pembina OSIS, membantu mengarahkan kegiatan bagi murid. Yang keempat adalah masyarakat, bekerja sama dengan Radar Malang atau media pendidikan lainnya dalam mempublikasikan program sekolah yang berdampak pada murid. Selanjutnya adalah lini masa atau perencanaan waktu kegiatan. Yang pertama, koordinasi, tanggal 28 Mei hingga 3 Juni, kemudian perencanaan kegiatan 4 hingga 7 Juni, persiapan kegiatan 7 hingga 10 Juni, pelaksanaan kegiatan 11 hingga 18 Juni, selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama kegiatan, dan tindak lanjut serta pelaporan tanggal 24 hingga 28 Juni. Demikian adalah perencanaan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Semoga dapat terlaksana. Terima kasih, salam dan bahagia.